Assalamualaikum, selamat datang sahabatku di Islamic Channel. Wa qala al-musannifu wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Hukum yang pertama adalah izhar, sahabatku. Izhar terbagi dalam dua pengertian. Yang pertama izhar menurut lughah, yang kedua izhar menurut istilah. Adapun izhar menurut lugat yaitu wal bayan, artinya tampak, terang, jelas. Apapun itu yang kelihatannya jelas, yang kelihatannya terang, yang kelihatannya tampak, itu adalah izhar. Jadi bersifat global, sahabatku, bersifat global ya. Namun yang di sini yang dimaksud istilah menurut izhar menurut istilah. Izhar menurut istilah yaitu anutku biharfin min makhrajihi ma'adamil gunnati. Artinya mengucapkan huruf dari makhrajnya serta tidak memakai gunnah, serta tidak berdengung. Jadi mengucapkan huruf hijaiyah maksudnya ya, mengucapkan huruf hijaiyah, mengucapkan huruf izhar yaitu yang 6 itu dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Jadi masing-masing huruf itu ada tempat keluarnya, serta tidak memakai gunnah, tidak berdengung, harus jelas dibacanya itu. Harus jelas. Lanjut, huruf izhar juga dinamakan huruf izhar halqi, sahabatku ya, yang mana jumlahnya yang sudah diketahui dari awal, yaitu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha dikumpulkan dalam kalimah akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Hamzah ya, hamzah, ha, ain ya, ha, ghin, kha. Akhi hamzah, haka ha, ilman ain, hazahu ha, ghairu ghin, khasirin kha. Artinya, wahai saudaraku, akhi, wahai saudaraku, haka ilman, ambillah ilmu, hazahu, orang yang mendapatkan ilmu, ghairu khasirin, tidaklah merugi. Artinya, kalau kita mengambil ilmu, artinya kalau kita memiliki ilmu, maka kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang sukses. Ghairu khasirin, orang tidak merugi, sukses ya. Sukses, sahabatku. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal yang pertama itu keterangan izhar, beliau mengatakan satu nazam syairan. Mari kita bersyair, sahabatku. Fal awwalul izharu qablal
ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Sekali lagi. Wal awwalul izharu qablal ahrufi lil halqi situn rutibat fal ta'rifi. Kahijina kudu izhar masing terang meme huruf halak nuga fek bilang. Kahijina kudu izhar masing terang meme huruf halak nuga fek bilang. Jadi huruf izhar itu semuanya ada 6, sahabatku. Sebagaimana Syekh Sulaiman Al-Jamjuri mengatakan dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa wainun khaun. Sekali lagi, hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa wainun khaun. Hamzah jeung ain jeung hate cecekan tambah 2 khoin fadan dicecekan. Sekali lagi, hamzah jeung ha ain jeung ha tececekan tambah 2 khoin fadan dicecekan. Nah itu sahabatku, santuy saja kita ngaji ya. Kita ngaji santuy sahabatku, sambil santai bersyair-syair supaya kita tidak terlalu fokus gitu. Jadi santuy lah, begitulah sahabatku ya. Kita lanjutkan lagi. Kita ini contoh dari nun sukun ya. Jadi ketentuannya yaitu bila mana nun sukun atau tanwin ya menghadapi salah satu dari huruf yang 6 ini, huruf izhar ini, maka dibacanya jelas. Jelas. Sahabatku, mari kita praktek. Bila mana nun sukun ya menghadapi salah satu huruf hamzah ya, kita lari ke sini ke hamzah dalam satu kalimat. Ini kalimatnya kalimat fi'il mudhari, sahabatku ya. Maka kita baca jadi jelas nun sukun menghadapi hamzah, bertemu dengan hamzah, maka dibaca jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yan auna ini dalam satu kalimat. Kalau 2 kalimat jadi hamzah nun sukun bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Mana 2 kalimat? Ini in 1 kalimat, antum 2 kalimat. In dinamakan huruf ya. Antum ini ya. Jadi dibacanya jelas, nun sukunnya jelas bila mana bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat. Salah satu in antum beda dengan ini. Kalau ini tadi ikhfa ya, ini ikhfa akrob ya. Nanti sabar sahabatku, yang ini dulu ya, belajar izhar dalam
dua kalimat. Nun sukun menghadapi hamzah dalam dua kalimat, jadi harus dibaca jelas. In antum gitu ya. Ini yang jelas, yang ini yang jelasnya ya, bukan yang ini hukumnya ikhfa. Beralih ke tanwin. Kalau tanwin tidak ada dalam satu kalimat, adanya di dua kalimat. Azabun satu kalimat, alimun dua kalimat ya. Jadi tanwin itu tidak ada dalam satu kalimat, adanya di dua kalimat, sahabatku. Azabun alimun. Misalkan kalau wakof, azabun alim, begitu ya. Sekali lagi, azabun alim, bisa gitu ya. Jadi tanwin kan banyak itu bertanwin menghadapi hamzah, bertemu dengan hamzah, maka dibacanya harus jelas nya itu kan. Azabun alimun ya, begitu sahabatku. Ini nomor yang pertama. Kita langsung ke nomor kedua dari huruf izhar, yaitu ha ya. Bukan dari dada nih keluarnya ya, ini perlu diketahui sahabatku. Ha bukan dada, yang bukan dari dada tapi dari tenggorokan. Nah, ini huruf tenggorokan sahabatku ya. Ini kan izhar halak, ini huruf tenggorokan, beradanya di tenggorokan semua, begitu ya. Ha itu bukan bukan, itu di dada. Iya, di dada itu mah ya. Jadi yang huruf H itu hampir berdekatan, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, berdekatan, mereka satu saudara, begitu ya. Bukan, kalau kita bersaudara selaku umat muslim, kita harus ya berdekatan, begitu ya, dengan jadi saling silaturahmi gitu ya. Jadi tanamkan sifat-sifat yang baik gitu pada sesama muslim. Nah begitu sahabatku ya. Lanjut, jadi huruf yang kedua yaitu ha. Nun sukun dalam satu kalimat, contohnya ha ya. Tanha tanpa guna, tanpa mendengung ya, tadi kan tanpa berdengung. Jadi tanpa berdengung kalau izhar ya. Berbeda nanti berbeda dengan ikhfa wajib berdengung. Ini izhar, ini izhar harus jelas, nunnya itu dibaca jelas, begitu sahabatku. Bila mana bertemu dengan ha, di sini contohnya ha. Tanha itu ya. Lanjut, dalam nun sukun dalam dua kalimat, in huwa itu ya. Tanwin dalam dua kalimat, salamun hiya gitu ya. Salamun hiya, begitu sahabatku, paham ya? Kita lanjut. Nomor ketiga yaitu ain. Nun sukun dalam satu kalimat, contohnya an'amta. Nun mat sukun bertemu dengan ain, jelas sahabatku, baca aja jelas, tidak berdengung. An'amta gitu ya. Dalam dua kalimat, wa in udna. Tanwin dalam dua kalimat, udah pasti, tidak dalam satu kalimat. Sami'un
alim. Wakof misalkan, wakof ya. Sami'un alim. Jadi tanwin bertemu dengan ain maka jelas. Sami'un alim. Lanjut sahabatku, nomor 4 yaitu ha. Nun sukun dalam satu kalimat, contohnya yanhauna. Yanhauna itu ya. Nun sukun bertemu dengan ha. Yanhauna. Nun sukun dalam dua kalimat. Nun sukun dalam dua kalimat. Fa'in hajjuka. Fa'in hajjuka ya. Fa'in hajjuka dalam dua kalimat. Tanwin dalam dua kalimat. Azizun hakim. Azizun, nah, jelas tanwin bertemu dengan ha, jelas. Azizun hakim. Lanjut nomor kelima, lin dalam satu kalimat, nun sukun dalam satu kalimat. Fasayun ghibun. Fasayun ghibuna. Fa ada titiknya ya. Ini fa sahabatku. Fasayun ghibuna dalam dua kalimat, nun sukun. Wama min. Nah ini wama min ghaibatin, nun sukun bertemu dengan ghain. Wama min ghaibatin dalam dua kalimat. Afuwan ghafuro. Afuwan jelas. Jangan pakai guna, tidak boleh pakai guna. Jangan begini ya. Afuwan, nggak boleh begitu. Ini izhar. Afuwan ghafuro. Gitu. Lanjut nomor ke-6 yaitu kha. Nun sukun dalam satu kalimat bertemu dengan kha. Walmun khoniqati. Walmun khoniqati dalam dua kalimat. Waman khofa. Tanwin yauma izin khashi'ah. Yauma izin khashi'ah. Begitu sahabatku, semoga kita paham ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita untuk belajar tajwid. Semoga saja ya bermanfaat sahabatku. Kita di next video yaitu video yang akan datang, yaitu insyaallah kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan hukum, yaitu idgham dengan idgham ya. Insyaallah sahabatku, kita akan bertemu di video selanjutnya membahas yaitu hukum yang kedua, yaitu idgham. Semoga saja bermanfaat. Kita harus semangat, terus konsisten dalam belajar. Sukses selalu sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.